Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati teman-teman dari DPD SSI Kus Banten, juga Pak Erwin ya, laku Kabin KI, hubungan kemudian hubungan intim Pak, hubungan intim ya. Dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama dapat berkumpul silaturahim potensi terkait dengan penetapan upah minimum Kabupaten Kota tahun 2021 di tahun 2020 dalam keadaan sehat walafiat, selalu serta salam terkurang kepada junjungan alam luar biasa kita yang telah melimpahkan atas berkasih sehingga pada hari ini kita diberi kekuatan pasal silaturahmi. Selanjutnya selalu serta salam tersurah kepada junjungan alam luar kita, pemimpin kita yang telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, yang telah membawa kita dari alam kegelapan pada alam terang seperti sekarang ini. Untuk Nabi besar kita Muhammad, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita yang ada di tempat ini selalu diberikan hidayah, petunjuk, diampuni dosa dan kesalahannya, dan di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih sudah hadir ke kantor Disnaker Banten untuk yang ketiga kali ya di ruangan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh teman-teman itu dapat artinya diterima oleh kita dan dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman yang pada hari ini artinya sangat aktif ya, artinya berkunjung ke kantor Disnaker, dan kami ditugaskan oleh Pak Gubernur dengan sudah satu suku Pak, sudah satu untuk menerima teman-teman. Artinya kebetulan Pak sudah satu juga ada tugas, sehingga saya sendiri artinya yang tunggal yang ditugaskan oleh Pak Gubernur menemui teman-teman sekalian. Nah selanjutnya agenda pada hari ini mungkin terkait dengan audiensi, juga ada notaris dan sebagainya, sehingga tentu harapan kami pada hari ini kita juga dapat menerima juga artinya penyampaian aspirasi dari teman-teman. Dan kemarin juga katanya sudah disampaikan oleh dinas kita dari teman-teman, sehingga perlu mungkin mendapatkan informasi yang seadil-adilnya dari Pak Gubernur yang disampaikan melalui kami tentunya. Selanjutnya mungkin audiensi pada hari ini juga mungkin teman-teman juga bisa berdialog ya, artinya tidak menutup kemungkinan, artinya bukan hanya pembahasan persoalan yang ada di dalam nota dinas, namun lebih kepada dialognya, dan sehingga teman-teman dapat mengetahui bagaimana proses akhir tentunya penetapan upah minimum kabupaten kota di tahun 2021 ini. Nah, Pak Gubernur sudah menetapkan upah minimum kabupaten kota di tahun 2021 ini dengan kenaikan 1,5%, ya, sehingga berlaku di seluruh kabupaten kota, 4 kabupaten kota, ya, 4 kabupaten dan 4 kota. Namun penetapan ini juga ya artinya tentu artinya setiap kabupaten kota kenaikannya sama,
berlaku 1,5%. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, inilah mungkin yang teman-teman ingin menanyakan atau berdialog kepada Disnaker. Tentu saya sebagai panjangan Pak Gubernur Banten akan memberikan penjelasan kepada teman-teman. Nanti luar dialog itulah nanti mungkin teman-teman bisa mengambil sikap seperti apa langkah yang harus oleh teman-teman dari PSSI sendiri. Dan itu saja ya, kami persilakan mungkin kepada teman-teman untuk menyampaikan dialog ini, termasuk juga mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan dinas atas jawaban Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Naker Provinsi Banten, dan yang saya hormati Pak Kabid AI Provinsi Banten. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Begitu juga buat kita semua. Ya, saya langsung saja Pak, dan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir, rekan-rekan serikat pekerja, serikat buruh. Sebenarnya audiensi kita ini belum lengkap sebenarnya Pak, organnya maksudnya, karena teman-teman masih ada yang terblokade di Campudu. Jadi berlapis-lapis dapat informasinya bahwa blokade yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap pergerakan perjuangan upah di tahun 2021 ini. Ya, tapi memang ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Posisi surat masih ada di teman yang ada terblokade, yang akan ini disampaikan gitu. Terus sebelum surat itu, kami terus terang memang menyatakan secara tegas terhadap SK Gubernur yang sudah ditandatangani tentang UMK, itu menyatakan dengan tegas masih menolak terhadap penetapan UMK yang besarnya 1,5 tersebut. Sebenarnya ya sudah banyak, mungkin Pak Kadis, Pak Kabid sudah banyak juga mendengar ya seperti apa aspirasi dari kami. Kami sebenarnya sudah sangat kooperatif dan sangat win-win solution saya rasa. Dari hal yang kami tolak awalnya, sekarang pun kami rela untuk menerapkan PP 78 yang tadinya kita masih tolak terus, tapi dengan kondisi COVID seperti ini, akhirnya kita sepakat untuk menyepakati besaran UMK itu sesuai dengan PP 78, yaitu 3,3 tersebut. Itu sebenarnya yang dari sampai sekarang kok sampai sulit sekali. Jadi yang tadinya kami 8,sekian% minta kenaikan UMK itu, dan itu kami sampaikan ke Dewan Pengupahan Provinsi, dan dalam pembahasan itu Dewan Pengupahan Provinsi dari unsur serikat pekerja berkomunikasi dengan seluruh organ, akhirnya bisa disepahami 3,3. Namun hal itu Pak Gubernur kok masih belum bisa memahami aspirasi kami tersebut. Sebenarnya kalau masalah COVID saya rasa udah nggak perlu kita sampaikan seperti apa kesulitan baik pengusaha maupun rakyat yang seperti apa kondisinya. Saya rasa kita semua udah paham, nggak perlu lagi disampaikan berkali-kali di forum seperti ini gitu. Jadi harapan kami terhadap UMK itu masih ada revisi. Ya, harapan kami seperti itu. Dan UMSK tetap ada untuk tahun 2021. Jadi kami kalau UMSK nanti dihilangkan lagi,
Nah, ini kami akan kesulitan juga dalam proses berutin di basis masing-masing. Terus terang di basis kami Kabupaten Tangerang hampir 100% itu menggunakan WMSK, Pak. Jadi itu yang menjadi kesulitan bagi kami juga untuk mengarahkan seluruh basis ataupun PUK untuk melaksanakan perundingan dengan manajemen. Jadi ini yang perlu dipahami oleh Pak Kadis dan Pak Kabid, dan mudah-mudahan seluruh pemerintah Provinsi Banten hal ini bisa jadi hal yang harus tetap ditetapkan di Provinsi Banten. Jadi kami sangat miris dengan surat yang disampaikan oleh Ibu Menteri atau bukan Ibu Menteri ya Pak, Ibu Dirjen Pengupahan terhadap Gubernur Jawa Barat, dan surat itu sudah menyebar di seluruh di kalangan serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Provinsi Banten juga. Kalau hal ini yang diikuti lagi oleh Pak Gubernur, mau kemana lagi kami ini? Mau mengaku kemana lagi kami kalau seperti itu? Ya, kami sudah dipukul oleh Omnibus Law, awalnya dipukul oleh PP 78, dipukul oleh Omnibus Law, dipukul lagi dengan surat edaran menteri, dan disuruh pukul lagi dengan ada masalah WMSK. Nah, ini saya rasa kami masih berharap ada keterbukaan hati pada Pak Gubernur untuk mendengar aspirasi kami ini gitu. Jadi itu intinya, saya rasa itu yang perlu kami sampaikan, nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Dan surat sebenarnya ada yang mau disampaikan ya, ada yang mau disampaikan tapi fisiknya masih terhalang, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Wawan atau Bu Lalan nanti yang lainnya menjelaskan seperti apa kondisinya dan suratnya seperti apa, nanti dijelaskan. Jadi intinya kami berharap UMS ada 2 poin, lakukan revisi UMK 3,3 dan UMSK tetap ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, dan membuat Dewan Pengupahan Provinsi membuat rekomendasi dan nanti ditetapkan oleh Pak Gubernur. Harapan kami seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu dulu dari saya, mungkin teman-teman yang lain masih menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Kabid Hadi, yang saya hormati juga, dan kawan-kawan keluarga besar buruh Banten yang sudah hadir di sini sebagai perwakilan yang masih ada di jalanan. Pak Kadis, perlu kami sampaikan bahwa kami sudah berkirim surat juga pada waktu lalu, bertemu dengan Pak Kabid juga pada waktu lalu, sehingga nota dari Disnaker itu kami satu menagih jawaban terkait yang sudah kemarin disampaikan ke Pak Gubernur. Yang pertama itu, yang kedua bahwa sudah jelas penolakan kami berdasar 62.000 Banten diratakan, Pak. 43, luar biasa. Kalau dibagi 1 bulan itu cuma 2.300, Pak. Ini sudah kami kalkulasi 2.300 rupiah per hari kenaikan di tahun ke depan. Nah, ini sepanjang sejarah Banten itu terpuruk. Saya yakin Pak Kadis bisa mengusulkan kembali untuk jangan dipaksakan SK itu diterapkan di tahun depan. Harus ada revisi. Wajib, itu wajib. Karena hari ini adalah peringatan, Pak. Peringatan hari ini Kota Tangerang sudah lumpuh. Banyak sekali WR kami, perusahaan-perusahaan juga semua dikeluarkan. Ini dampak dari tidak ada jawaban sampai sekarang. Kami menyerobot jalan untuk kemari karena kami pengen ketemu supaya kawan-kawan di lapangan juga kami inginkan. Jadi kami adalah wakil-wakil yang ada di jalanan, Pak. Kami kemari khusus karena memang tidak komplit, mereka mengawal di jalan. Di Cilegon, di PCI, di blokade. Tangerang, di Cangkudu, di blokade. Kota Tangerang, di Bitung, di blokade. Hari ini tumpah ruah di jalanan. Kalau Pak Kadis mau cek, cek saja di jalanan. Banten, khususnya Tangerang, bergejolak hari ini. Kami nggak mau, Pak, seperti itu. Karena itu rentan juga
rentan juga bagi kami serikat pekerja, antar serikat pekerja nanti jadi tidak harmonis ketika memang terjadi chaos di lapangan. Nah, kami inginkan bahwa tadi yang kami sampaikan 1,5% itu sangat tidak mungkin kami terima, sangat tidak mungkin. Karena Bapak, ke depan kami meyakini bahwa dampak COVID ini sudah akan selesai dan banyak sekali perusahaan yang tidak terdampak, banyak sekali yang tidak terdampak di sektor kami, khususnya di Tangerang ya, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, apalagi Cilegon. Artinya industri komersial besar itu tetap eksis, bahkan produksi plastik yang untuk fast sel dan segala macam itu tetap meningkat, tidak ada dampak. Nah, bila mana yang kemarin sudah diterapkan sektoral, hari ini 1,5 berarti turun. Nah, hari ini kami sudah komunikasi dengan Kadis Tangerang Raya, 3 Kadis sudah kami surati, bahwa surat juga sudah tembusan ke kemari untuk khusus DPK PSB Kabupaten Tangerang. Jawabannya menunggu hari ini. Dijawab resmi oleh Pak Kadis Kabupaten, menunggu informasi rapat Dewan Pengupahan Provinsi hari ini dan surat dari Gubernur. Ini kami miris sekali kalau memang Pak Gubernur melalui Pak Kadis ini kami bicara, janganlah bermain-main dengan rakyat buruh. Jangan sampai tahun 2020 ini jadi sejarah lagi. Kami selalu ingin kondusif, Pak. Jangan, kita persuasi dulu, komunikasi dulu, perwakilan dulu, karena kita juga memandang dampak dari pandemi ini. Jangan sampai kita juga melanggar protokol kesehatan. Kami juga sayang sama anggota kami, Pak. Jadi tapi kalau memang ini tidak berhasil untuk direvisi sama Pak Gubernur, kami serahkan kepada anggota kami. Kami serahkan. Nah, ini menjadi perhatian. Yang pertama itu, yang kedua terkait dengan permohonan untuk penetapan UMSK. Ini kan Pak Kadis sudah tahu ya, kalau memang pemerintah pusat mau memaksa dengan regulasi yang baru yang masih kita lawan di JR kan sana, belum, masih dalam proses perlawanan kami di MK. Kalau dipaksakan, artinya ya rakyat se-Indonesia ini, khususnya pekerja buruh, hilang kesejahteraan. Banyak sekali. Gak usah kita tutupi. Memang tidak bisa dipungkiri, Omnibus Law itu banyak mendegradasi yang sudah diterima oleh buruh sekarang, yang dulu. Sekarang di peraturannya diperketat, bahkan upah pun nanti tersistematis. Ya kan? Nah, dengan adanya protes kami terkait dengan satu tadi revisi, jangan 1,5%, tolong naikkan. Jika memang tetap dipaksakan, pastinya kehidupan rakyat buruh ini hancur. Roda ekonomi kami pasti melemah, dan juga pengaruh dengan pendapatan daerah masing-masing. Kalau buruhnya lemah, pastinya roda ekonominya lemah. Itu udah pasti. Nah, terkait dengan UMSK di kabupaten kota seluruh Banten mungkin sudah ada berita acaranya. Pemerintah tanda tangan di situ. Kabupaten kota. Apindo juga tanda tangan di situ di dalam berita acara. Tapi ketika surat itu sudah sampai ke sini bahwa akan dilaksanakan UMSK di tahun ini mangkong provinsi, mulai mangkong. Karena apa? Ada teguran dari pusat lagi. Nah, kalau provinsi Banten selalu ditekan oleh pusat terus tidak bisa mengambil sikap seperti di daerah-daerah lain, jelas Banten sebagai penyangga ibu kota sudah tidak bisa lagi dikatakan seperti itu. Karena Jawa Barat gubernurnya pun fight, Pak. Yang tadinya Banten sama Jawa Barat itu masih di atas, sekarang tertinggi Jawa Barat 4,7, khususnya di Kerawang. Dan rata-rata kenaikan di Jawa Barat, segitu banyaknya kabupaten kota, itu rata-rata naik di atas 1,5% seperti Banten. Semua menganut PP 78 2,7 APBD ya, artinya PDRB.
Jadi kalau rekomendasi itu berdasarkan PDRB itu yang nantinya bisa dimaksimalkan di daerah tersebut. Nah, tadi Cilegon sudah mengeluh bahwa mereka berjuang mati-matian Pak mendapatkan rekomendasi. Kabupaten kota juga sudah mengalah mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, tapi hasilnya alhamdulillah Pak Gubernur tidak mau merespon sama sekali. Nah, hari ini kami datang kemari membawa surat sebenarnya, tapi surat itu karena dipegang sama DIC-nya masih ada di perjalanan. Kami bacakan, mungkin ini kan keluhan dari buruh sebanten. Yang pertama terkait dengan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Kota Provinsi, unsur serikat buruh, serikat pekerja itu sudah jelas 3,3. Tolong itu tidak boleh ditawar lagi karena kami sudah turun. Yang kedua, keterkaitan dengan yang kami sampaikan dengan komponen KHL yang sudah dirubah, itu pertimbangan juga. Dari 60 ke 64, pemerintah itu memberikan perubahan KHL tetapi malah turun sangat jauh. Survei juga enggak mungkin pemerintah pusat itu. Yang ketiga, bahwa terkait perbandingan kami dengan Jawa Barat, kami sangat terpuruk. Cianjur kemarin kita sudah mendengar total, akhirnya bupatinya memberikan rekomendasi ulang kepada gubernur. Nah, jangan sampai di kabupaten kota di Banten ini seperti itu lagi Pak. Kami ingin dialog seperti ini dan langsung Pak Gubernur, Pak Kadis lah yang meyakinkan. Jangan kami lagi datang ke gubernur. Orang dia kalau datangin kami masih nggak mau, ya loh. Datengin ke sini ada di rumah. Datengin ke rumah, pulang ke Tangerang. Datengin ke Tangerang, nggak jelas kemana gitu. Terus berikutnya bahwa terkait dengan tahun ini Provinsi Jawa Barat, tadi saya sudah sampaikan. Atas dasar itu semua bahwa kami menuntut yang pertama revisi SK Gubernur Banten nomor 561 /272 Stripbook 2020 tentang UMK di Provinsi Banten yang hanya naik 1,5%. Yang kedua, menetapkan UMK di Provinsi Banten sebesar 3,31% sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten unsur SPSD. Yang ketiga, apabila permintaan kami tidak dipenuhi, maka kami akan terus melakukan perlawanan dengan melumpuhkan semua akses industri dan objek vital di Provinsi Banten secara berkesinambungan, yang akan kami mulai dengan aksi unjuk rasa dan atau mogok daerah pada tanggal 15, 16, 17 Desember 2020. Dan aksi unjuk rasa hari ini adalah peringatan karena kami sudah berdialog terus menerus, merupakan bentuk peringatan agar Bapak Gubernur Banten mempertimbangkan dan mengabulkan apa yang kami aspirasikan. Mungkin itu yang kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Pak Gubernur melihat kejadian sekarang yang ada di Tangerang, di Cilegon, dan hari ini kami mewakili kawan-kawan kami semua yang di jalanan, mungkin bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah dapat menyimpulkan dari 4 orang ya, artinya yang menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Nah, yang pertama ya, teman-teman semua menolak terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2021 kenaikannya sebesar 1,5%. Teman-teman menolak dan harus, artinya UMK ini direvisi dan ditetapkan sebesar 3,3%. Yang kedua adalah terkait dengan masalah upah minimum sektoral. Upah minimum sektoral saat ini lagi dirundingkan ya oleh teman-teman Depokro.
kebetulan saya juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Banten tadi mohon izin untuk keluar menemui teman-teman yang dilanjutkan oleh Wakil Ketua dari unsur perguruan tinggi lagi dibahas. Dan untuk saat ini untuk upah minimum sektoral di Provinsi Banten tidak dilanjutkan pembahasannya. Kita menunggu artinya rekomendasi dari Bupati Olkolat terkait dengan rekomendasi untuk upah minimum sektoral tersebut. Nah, di sisi lain teman-teman dari unsur Apindo artinya menunggu sampai ada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan masalah upah tersebut. Jadi sekarang lagi dipending, jadi tidak dibahas. Tadi kita pertama-tama berembuk ada 2 pembahasan di upah minimum sektoral dan penangguhan. Terkait poin 2 juga artinya perusahaan yang terdampak dan tidak terdampak. Jadi hanya satu saat ini masih dibahas oleh teman-teman terkait dengan penangguhan saja. Jadi sektoral dipending. Jadi ini keputusan dari teman-teman dan saya sebagai ketua dewan sudah menyetujui. Karena kan kalau seandainya ini dibahas juga teman-teman tidak berkenan, nanti bisa siap juga. Jadi sehingga untuk sektoral ini pada hari ini tidak dilanjutkan untuk pembahasannya. Nah, selanjutnya teman-teman meminta kepada gubernur agar berdialog Pak ya, tidak dengan gubernur terkait dengan masalah upah ini sendiri. Nah, kira-kira intinya adalah 3 itu ya. Salah satu dikabulkan, mungkin teman-teman udah sangat senang dan bangga ya dari 3 persoalan ini. Nah, sehingga kami penjelasannya terkait dengan masalah sektoral tadi, karena ini saya keluar dari ruangan, saya sampaikan nanti untuk dipending terlebih dahulu. Jadi teman-teman artinya untuk membahas sektoral ini tidak dapat dilanjutkan karena keputusan dari seluruh anggota Dewan Pengupahan Banten menghendaki adanya dipending. Kalau tadi kan ingin dibahas dan selanjutnya teman-teman mengajukan untuk dipending. Nah, terus selanjutnya mungkin saya nota dinas sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur, ya, artinya upah 1,5% itu ditolak oleh teman-teman dan mengajukan untuk kenaikan upah 3,3%. Ya, sudah kami sampaikan kepada Pak Gubernur dan teman-teman juga ingin berdialog kepada Pak Gubernur, sudah kami sampaikan. Nah, untuk sementara Pak Gubernur, kalau untuk dialog itu beliau arti menyatakan nunggu waktu yang kira-kira tepat untuk berdialog dengan teman-teman. Nah, terus selanjutnya upah 1,5% yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Mungkin teman-teman sudah membaca di koran statement dari Pak Gubernur di Radar Banten dan Kabar Banten bahwa Pak Gubernur tetap mempertimbangkan ekonomi daerah, juga terkait juga dengan pengangguran dan juga terkait dengan inflasi dan produktivitas tenaga kerja yang ada di wilayah Banten. Jadi untuk sementara jawab Pak Gubernur, setelah kita ada nota dinas Pak Gubernur untuk merevisi daripada surat keputusan kenaikan upah minimum kabupaten kota di tahun 2021, Pak Gubernur untuk saat ini tidak berkenan. Jadi ini jawaban yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada saya dan teman-teman. Mungkin di koran itu sudah ada komentar Pak Gubernur juga dan saya tidak akan melebihi artinya kapasitas Pak Gubernur menjelaskannya. Tapi ya setelah hari ini juga, ini kan kemarin nota dinas nih saya sampaikan. Nah, saya minta tadi usulan teman-teman akan saya bawa kembali Pak kepada Pak Gubernur. Jadi saya akan
mendapat mandat amanat dari teman-teman untuk menyampaikan surat itu kembali. Ya, jadi saya mohon artinya kalau hari ini udah ada, saya besok akan merapat pagi. Pak Gubernur biasanya pagi ada di tempat dan sehingga akan kami sampaikan, ya, Pak ya. Jadi akan kami sampaikan. Jadi terhadap 3 persoalan itu mungkin sementara itu jawaban dari saya. Jadi untuk selanjutnya kita artinya teman-teman tinggal kami bawa suratnya dan besok pagi saya melapor beliau. Terima kasih Pak. Gubernur tidak mau merevisi 1,5% teman-teman. Yang kedua Pak, terkait KPMSK. Kami sebenarnya bingung nih Pak. Kabupaten kota menunggu dari provinsi. Dan ini juga bingung, kenapa upah minimum sektoral dibahas melalui Dewan Pengupahan Provinsi terlebih dahulu tanpa ada kabupaten kota. Karena mereka menolak itu karena itu kan. Nah artinya kami perlu ketegasan dari pemerintah saat ini. Jika memang tidak mau adanya sektoral, bikin surat sesuai dengan apa yang ini pusat atau apa gitu. Tapi kalau memang mau buat sektoral masih berlanjut di Banten, tolong ketegasan dari pemerintah untuk Dewan Pengupahan Kota dan Kabupaten. Kami menunggu Pak. Semua kadis hasil dari pertemuan tanggal 25 kemarin hanya menunggu surat dari provinsi. Nah ini surat dari provinsi hari ini disepakati tidak mau membahas. Artinya ini menunggu lagi. Nah ini bahaya Pak. Ini kami ingatkan kembali. Kami di UMK sudah jelas jawaban Pak Gubernur, susah untuk merevisi, ditumpuk lagi sektoral ini akan lama kembali, ketika Gubernur tidak akan memberikan keterangan hal itu. Nah ini bisa terjadi, kami menyerahkan kepada anggota kami. Begitu Pak. Nah itu surat kami sudah saya share, fisiknya nanti kami antarkan. Mohon Pak Kadis selaku wakil kami yang baru bisa menunjuk Gubernur, bahwa Pak Kadis doang nih. Kami nggak bisa Pak, karena Gubernurnya nggak jelas. Kalau pemilihan doang pengen ketemu kami. Nah kalau begini nggak mau, kami cuma berharap sama Pak Kadis sebagai Kadis terbaik di Provinsi Banten, begitu kan? Nah supaya meraih Pak Gubernur, tolonglah supaya kondusivitas di Banten ini jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut. Yang kasihan kami Pak yang di bawah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.